selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara bersama-sama dalam kasih Kristus. Tuhan, malam hari ini renungan kita saya beri judul Setia Melayani Walaupun Hanya Satu Jiwa. Dan ini kita mendapatkan contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Markus patsalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan 31. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ini adalah awal-awal dari pelayanan daripada Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih berada di dunia ini. Dan pada waktu itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang sibuk-sibuknya melayani. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus bahkan dikatakan sedang baru keluar dari bait Allah. Berarti Tuhan Yesus sangat-sangat amat sibuk. Tetapi pada waktu dia mampir ke rumah Simon, Petrus, dan Andreas, ternyata ibu mertua daripada Petrus sedang sakit. Sakitnya sepele, Bapak Ibu Saudara. Demam, ya. Demam. Sakitnya ini bukan sesuatu yang mengerikan seperti sekarang ini. Yang sebelumnya ada demam berdarah, kemudian yang sekarang yang sangat mengerikan adalah COVID-19. Tetapi Tuhan Yesus memperhatikan yang kecil, ya, demam. Dan hanya satu orang yang sedang dilayani oleh Tuhan Yesus. Kita melihat ada banyak cerita bagaimana Tuhan Yesus melayani banyak orang, ya, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, dan kita melihat di situ ada banyak orang yang sedang dilayani oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan satu jiwa saja. Dan puji nama Tuhan, ya, kita melihat dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus juga melayani seorang yang bernama Nikodemus, seorang pemuka agama. Bahkan Tuhan Yesus melayani, ya, wanita perempuan dari Samaria yang boleh dikatakan dari kalangan yang bawah. Tetapi Tuhan Yesus melakukan semua itu tanpa pilih-pilih bulu. Puji nama Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita semua. Kita melihat contoh yang sangat amat luar biasa dari Tuhan kita Yesus. Dia mau melayani orang yang dari level tinggi, bahkan yang rendah sekalipun dia layani. Dia melayani satu jiwa, dia juga melayani ribuan jiwa. Intinya Tuhan Yesus sangat setia melayani. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan bagi semua kita pada malam hari ini, kita diberi kesempatan untuk melayani siapa saja. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus membagikan keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan bagi orang lain. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana, mereka sedang kebingungan, khususnya di saat-saat seperti ini. Mereka takut, mereka bingung, mereka bimbang. Bagaimana masa depan mereka? Apa yang mereka akan dapatkan kalau sesuatu terjadi kepada mereka? Inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk kita menyaksikan, kita mau melayani. Layanilah orang-orang terdekat kita. Firman Tuhan katakan Yerusalem, sangat klise. Ya, Yerusalem artinya sekitar kita. Nanti di ujung dunia, itu nanti.
layanilah di sekitar kita. Justru di saat-saat ini Tuhan ingin memakai saudara dan saya untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih lebar lagi. Dan kita percaya Tuhan akan pakai kita. Asal kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan memberkati kita di dalam hal-hal yang besar. Puji nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita benar-benar akan beristirahat dengan penuh damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.